Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 16 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-19 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini membuka hati kami untuk mewartakan kasih di dalam keluarga, lingkungan, dan orang-orang yang kami jumpai hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 34 ayat 1 sampai 12. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke pegunungan Nebo, yakni ke puncak Pisga yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, "Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Lalu tutup usialah Musa hamba Tuhan di sana di tanah Moab sesuai dengan sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab di hadapan Bet Peor, dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tiada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa, yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Marilah, dengarkanlah hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu,
Jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Tegurlah saudaramu dengan kasih. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita dan bahagia karena Tuhan Yesus mengajarkan cara untuk menegur saudara kita yang berbuat dosa dengan kasih, sehingga mereka kembali kepada Allah dan mengikuti kehendak Allah dengan sukacita. Secara fisik atau kasat mata, kita sering mendengar ketika ada saudara, tetangga, teman kerja, atau orang lain yang berbuat salah atau dosa, ditegur dengan kata-kata kasar dan tidak manusiawi di depan umum, atau bahkan kita mengalaminya sendiri. Dan jangan-jangan kita pernah melakukan hal ini. Era sekarang di mana dunia media sosial lebih dominan, banyak orang bersembunyi dari pertemuan 2 pribadi ketika ada masalah. Mereka lebih nyaman mengkritik pihak lain melalui media sosial dan dibaca banyak orang. Perilaku ini sungguh sangat berlawanan dengan kehendak Allah. Benar dan tepat menjadi kata kunci dalam menyampaikan teguran kepada seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan atau dosa. Maka wajar jika seseorang yang jatuh dalam dosa membuat benteng pertahanan diri dan membuat alasan-alasan kebenaran untuk pembenaran dirinya. Sikapnya menjadi sensitif, mudah tersinggung, menjauh dari lingkungannya, bahkan tidak mau berkomunikasi lagi. Maka diperlukan penyampaian dengan kata-kata yang benar dalam memberikan nasihat agar dapat membuat orang itu menyadari kesalahannya. Benar di sini berarti bahwa yang menegur benar-benar yakin bahwa kesalahan yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada, bukan bersumber pada katanya dari orang lain yang mungkin ada penambahan dan pengurangan dari fakta yang sebenarnya. Dan menegur seseorang juga harus dengan cara yang tepat, karena cara yang salah justru akan membuat kebencian dan kemarahan. Hanya cara yang tepat membuat seseorang terbuka hatinya dan menyadari kesalahannya. Jadi untuk menegur seseorang dibutuhkan prinsip tepat waktu, tepat situasi, dan tepat kualitas orang yang menegurnya. Yang penting untuk diingat bahwa jika ada seseorang jatuh ke dalam dosa, maka kita harus meresponnya dengan kasih. Jangan sampai kita menjauhkan seseorang yang jatuh dalam dosa ke dalam kedosaan yang lebih dalam lagi. Hari ini Yesus mengingatkan kita pentingnya berbicara dari hati ke hati. Menegur di bawah 4 mata berarti terjadi perjumpaan yang membangun. 1 berbicara, 1 mendengarkan. Terjadi komunikasi yang bergantian, tidak saling ngotot dan berbicara kasar, tapi saling mendengarkan.
Hal ini cara yang baik, efektif, dan bijaksana. Seseorang akan terjaga privasinya, terhindar dari rasa malu dari banyak orang, sehingga lebih mudah untuk disadarkan dan mengakui kesalahannya. Terlibat secara personal menjadi ciri murid Yesus untuk memberi masukan yang baik, terlebih lagi apabila teguran di bawah 4 mata itu disertai dengan doa. Dalam doa, kita mohon kepada Allah untuk membuka telinga dan hati saudara kita agar dapat mendengarkan apa yang kita katakan dengan efektif. Kita juga berdoa agar rantai dosa yang membelenggu dirinya dapat dilepas dan dia dapat dibebaskan dari pengaruh kuasa jahat. Kita juga harus mempersembahkan dia kepada Allah untuk disembuhkan dan dibebaskan. Setelah itu kita berterima kasih penuh syukur kepada Allah untuk rahmat yang telah diberikan kepada saudara kita yang mau mendengarkan apa yang kita katakan dengan hati terbuka. Apapun tanggapan atau reaksinya, kita tidak pernah boleh kehilangan pengharapan dan kita tidak pernah boleh berhenti mengasihi. Jika dikombinasikan dengan kuat, kuasa Allah yang luar biasa itu akan terjadi keselamatan dan sukacita. Maka seperti janji Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita benci akan dosanya, tetapi sayang akan orangnya. Apa artinya hal ini bagi kita? Kita diundang untuk saling menegur dan mengingatkan. Kita semua mempunyai tanggung jawab satu terhadap yang lain. Kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk membawa sesama yang berdosa kembali kepada kebersamaan dalam umat Allah. Tujuannya yaitu menolong orang agar selamat. Yesus mengajak kita untuk selalu berani membuka hati, berbicara, dan akhirnya menemukan kebaikan bersama. Yesus juga menghendaki setiap pengikutnya memiliki sikap menghargai semua orang, termasuk terhadap saudara yang telah berbuat dosa. Tindakan yang menghargai orang lain dapat berdampak positif. Tindakan yang menasihati saudara secara diam-diam dapat memulihkan, bahkan mendatangkan pertobatan. Itulah tindakan kasih yang sesungguhnya. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita percaya jika ada satu orang yang bertobat dan diampuni, maka akan menjadikan kegembiraan yang luar biasa bagi kita sebagai anggota gereja. Seperti yang Yesus ajarkan dalam perumpamaannya, bahwa dengan dapat menemukan seekor domba yang tersesat, maka lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada ke-99 ekor yang tidak tersesat. Allah Bapa di surga tidak menghendaki salah seorang dari kita hilang karena dosa. Semoga firman Tuhan ini membuka hati kita untuk makin menyadari akan tanggung jawab sosial, keselamatan sesama, dan akan rahasia cinta kasih Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga hari ini kami dapat membantu banyak orang untuk kembali kepadamu dengan tutur kata yang lembut, hati yang tulus, dan jauhkanlah dari sikap menghakimi dalam diri kami atas suatu perkara, sehingga kerajaan-Mu semakin nyata di dunia ini.
dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersatu dengan Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.